Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana Ibu kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Masih tetap semangat, Bu ya? Tetap semangat Bu. Apalagi nengok ibu yang cantik. Aduh, terima kasih Bu. Ibu juga paling cantik ya, Bu ya. Terima kasih Bu. Oke. Kira-kira Ibu tahu nggak nih apa tujuan untuk pertemuan kita hari ini? Kalau tidak salah saya Bu, hari ini pembahasan pengasuhan dan pendidikan anak yang baik Bu. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Mila. Ya, pengasuhan dan pendidikan anak ya Bu, ini yang akan menjadi bahasan pada pertemuan kita hari ini ya Bu ya. Ya Bu. Oke. Dalam pengasuhan dan pendidikan anak, faktor pertama yaitu adalah orang tua. Orang tua adalah faktor pertama dalam pendidikan anak. Bagaimana cara kita mengasuh anak? Itu merupakan pendidikan yang akan didapat oleh anak Bu ya. Pengasuhan anak juga merupakan hal penting nih, harus kita lakukan sebagai orang tua Bu ya. Semakin baik kita mengasuh anak, maka anak kita juga akan semakin berperilaku baik ya Bu. Tips untuk menjadi orang tua yang hebat, ada yang tahu Bu? Belum tahu Bu. Oke, saya jelaskan ya Bu ya. Tips menjadi orang tua yang hebat yaitu yang pertama, mengingatkan hal yang membahagiakan terhadap anak. Misalnya seperti apa nih Bu? Kalau membahagiakan anak, kalau pengalaman saya Bu sebagai seorang ibu, Ya. biasanya kalau saya senang tuh saat anak saya mendapatkan misalnya sekolah Iya, Bu. nilai yang baik. Iya. Jadi kalau didapat nilai baik, datang ke rumah, Mama, ngapa saya hari ini aku dapat nilai yang baik Mak? Hati saya senang Bu. Senang ya Bu ya. Jadi nyenang Bu, kalau hati orang tua itu dapat apabila anak kita yang berbuat baik-baik, tetap senang Bu. Oke, terima kasih ya Bu atas jawabannya. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Mila, itu merupakan hal-hal yang mengingat, membahagiakan sebagai orang tua terhadap anaknya. Terus, sejalan nih antara perbuatan dan perkataan. Kita sebagai orang tua misalnya memberi peraturan nih dengan anak kita kan. Berarti kita harus sejalan antara perkataan kita dengan perbuatan kita. Bisa mengerti kan Bu maksudnya? Bisa Bu. Oke, berarti kita lanjut ya Bu. Selalu berusaha melihat hal positif yang ada di dalam diri kita. Berarti ini kita harus melihat hal yang positif di dalam diri kita seperti, oh aku adalah ibu yang baik untuk anakku. Aku tidak boleh memarahi anakku agar anakku selalu memiliki pikiran yang positif juga ya Bu ya. Iya Bu. Terus kita harus selalu bersikap dan bertutur kata penuh kasih sayang kepada anak kita. Agar anak kita pun peribahasanya juga harus berkasih sayang dengan kita juga Bu ya. Oke. Ada lagi mau ditanyakan Bu? Ada yang mau bertanya? Enggak Bu. Ya, Bu. Oke. Ya, kita lanjut ya Bu. Tips menjadi orang tua yang hebat. Terus ayah dan ibu itu juga harus saling bekerja sama Bu. Tidak memberatkan, mengurus anak itu adalah hanya tugas ibu saja, tapi mengurus anak juga adalah tugas ayah dan ibu. Terus, ayah dan ibu harus saling berdiskusi dan memutuskan bersama hal terkait pengasuhan anak. Misalnya nih, hari ini ngasuh anaknya seperti apa ya? Kita harus berdiskusi sama suami kita Bu ya. Terus, ayah dan ibu harus menghindari perbedaan pendapat dan pertengkaran di depan anak. Bisa dipahami Bu ya? Bisa Bu. Oke, ada yang ingin ditanyakan Bu? Tidak Bu. Oke. Dalam pertemuan kali ini kita hanya membahas satu sesi saja ya Bu. Iya Bu. Jadi sesi selanjutnya kita bahas lagi dengan pertemuan kita selanjutnya. Kalau kita bahas semua, waktunya mungkin bisa tidak cukup Bu ya. Iya Bu. Mana hari sudah mau sore, Ibu sudah makan belum? Belum Bu. Masaknya belum Bu saya nih. Anak saya tak balik baliknya belum bermain, tak tahu Bu. Tidak tahu Bu ya. Iya. Saya langsung ke sini Bu. Katanya ada pertemuan. Jadi kan kalau kita nih setiap kan bulan kan kita ada pertemuan rutin Bu. Iya. Jadi saya langsung ke sini Jadi anak saya balik belum pun saya tak tahu Bu ini. Dan langsung ke rumah ketua kelompokan saya ini Bu. Nggak tahu lagi Bu ya. Iya. Iya. Oh.
Oke, anaknya mungkin udah pulang kali Bu ya. Stop dulu Kak. Oke Bu, dengan yang materi yang ada saya jelaskan ini, kira-kira Ibu sudah paham ya Bu ya? Alhamdulillah udah Bu. Nah, kalau begitu saya boleh dong bertanya Bu ya? Ya Bu. Boleh, Bu. Oke. Bagaimana sih cara Ibu di rumah memperlakukan anak? Nah, kalau saya ya Bu, pribadi saya Iya. ya Bu. Saya orangnya Bu memang penyabar. Oh, mantap Bu Tapi ya. kalau anak saya nakal, memang saya kutis Bu, saya cubit. Ada saya biarkan gian Bu. Jadi istilahnya bahasa kami tuh kalau dengan dicubit biar bergerak, kan Bu? Oh iya. Mun kah kita ngomongan, adanya yang bergerak dia, besok Iya. dilakukannya game. Iya. Iya kan dia mah. Tapi mun kita cubit, dia kan merasa sakit. Jadi tidak diulangnya gian Bu mun kami mun pribadi saya Bu ngajar anak saya kan Oke Bu ya. Kalau kita sih menurunkan emosi Bu ya. Iya Bu. Rasanya, pokoknya Geram. rasanya dicubit ya. Tapi sebenarnya itu adalah tidak baik Bu bagi perilaku anak Bu. Ibaratkan nih ya, kita menggenggam sebuah pasir nih Bu ya. Iya. Semakin kita genggam erat, berarti pasirnya semakin jatuh Bu ya. Iya. Nah begitu juga anak Bu, semakin ini niatnya kita nih mau dikeraskan nih supaya dia disiplin, supaya dia tidak mengulangi lagi kesalahannya. Malah itu akan membuat dia terpancing lagi. Soalnya apa? Saat dia melakukan kesalahan kan, ibuku hanya memarahiku saja. Mungkin gini Bu ya, kalau kita menjelaskan anak dengan cara melakukan kekerasan non fisik Bu ya, seperti mencubit, itu bisa membuat dia menjadi anak yang pemarah Bu, menjadi anak yang suka menyakiti orang lain juga Bu, karena dia mendapat perlakuan yang sama dari ibunya dan dia pun akan mencontohkan kepada orang lain ya Bu ya. Ya Bu. Nah, terus kalau anak kita melakukan kesalahan, kita seharusnya pelan-pelan membimbing dia, pelan-pelan menegur kesalahan dia, pelan-pelan menjelaskan efek buruk yang dilakukannya. Terus semakin kita pelan-pelan, semakin kita mengasih pengarahan yang baik untuk anak kita, semakin anak kita mudah mengerti Bu, mudah menerima, mudah menyerap apa yang kita bilang, apa yang kita kasih arahan, daripada kita harus memarahinya, daripada kita harus mencubitnya supaya efek penjera gitu Bu ya. Iya Bu. Nah padahal itu seharusnya tidak boleh dilakukan Bu. Yang harus dilakukan ya seperti saya jelaskan tadi, kita harus pelan-pelan menegurnya, menjelaskan efek buruk yang dilakukannya. Semakin kita baik terhadap anak kita, semakin baik pula anak kita berlaku Bu, bertingkah laku. Oke. Terus saya ingin bertanya lagi nih ya sama Bu Astriani ya. Iya Bu. Oke. Ibu Astriani anaknya berapa Bu? 3 Bu. 3. Anaknya ada yang tergolong maaf ngomong ya. Ya, Bu. Ada yang tergolong anak yang nakal enggak Bu? Yang lebih aktif gitu loh. Ada Bu, anak saya nomor 2 itu aktif banget Bu. Nakalnya luar biasa Bu. Ya, itu gimana Bu? Kenakalan seperti apa yang dilakukannya? Kadang-kadang tuh Bu, kalau misalnya saya suruh makan nasi itu dimakan Bu, habis itu dihamburkannya lagi Bu. Jadi saya pun bingung Bu gimana harus menanganinya. Kadang-kadang saya marahin Bu. Oh gitu ya. Kadang-kadang juga saya cubit. Oh, aduh, garang mamanya nih ya. Anaknya nak makan dicubit anaknya ya. Oke, seharusnya kita tidak boleh seperti itu Bu. Kita seharusnya sebagai orang tua harus bisa menahan emosi, harus bisa mengontrol emosi. Anak nakal itu sesuai dengan fase umurnya. Anak ibu umur berapa Bu? Yang 3 nakal tahun itu? Bu, 3 tahun. Oh 3 tahun. Oh itu wajar ya Bu ya. 3 tahun. Itu ibarat dia bermainnya Bu ya. Oh iya Bu. Iya, itu seperti bermain sambil makan gitu ya Bu ya, artinya Iya Bu, ya. kayak gitu Bu ya. Oh iya, dalam umur segitu mereka kan lagi tengah tumbuh kembang nih Bu ya. Seharusnya kita sebagai orang tua harus lebih sabar, lebih bisa menahan emosi, lebih bisa
menahan diri dari emosi kita untuk memarahi anak, untuk mencubit anak, apalagi anaknya masih kecil Bu ya. Iya Bu. Oke, kita harus sabar-sabar Bu ya. Anak saya juga di rumah seperti itu Bu sebenarnya. Tapi kita sebagai orang tua harus tetap sabar, harus tetap menjadi panutan yang baik untuk anak-anak kita. Harus tetap menjadi orang tua yang super the best di mata anak kita Bu ya. Siap Bu. Oke, ada yang ingin bertanya Bu? Tidak ada Bu. Oke, kalau tidak ada ingin bertanya, berarti kita akhiri Bu ya. Ya Bu. Iya Bu. Oke, pada pertemuan selanjutnya untuk bulan depan Bu ya, kita akan membahas sesi 2 Bu ya. Ya. Ibu, saya harap semuanya membawa buku pintar Bu ya. Yang mana hari ini ada yang ketinggalan ya Bu ya. Ya Bu, Ya, Bu. insya Allah Yang Bu. harap dibawa Bu ya. Ya Bu. Oke, saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.